resiko utama pada IoT itu ada dua, ada serangan cyber sama kebocoran data diri atau data pribadi. Dan pada zaman sekarang, IoT, keamanan dan privasi itu sangat penting karena banyak banget perangkat-perangkat yang sudah terhubung kepada internet. Lalu apa sih itu security dan privacy? Security itu yang melindungi perangkat dan data dari serangan. Kalau untuk privacy itu tuh yang melindungi data-data agar tidak jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu tantangan dari security dan privacy ini itu rentan akan IoT kecil yang tidak bisa terupdate atau yang tidak bisa diamankan. Lalu ada firewall, itu untuk menyaring lalu lintas jaringan, yang dimana firewall ini untuk mengontrol akses masuk dan keluar dari jaringan, seperti mencegah akses ilegal, yang dimana untuk memblokir upaya akses dari sumber tidak dikenal atau tidak diizinkan ke dalam jaringan. Lalu dapat memblokir trafik berbahaya, yang dimana untuk melindungi jaringan dari virus, malware, atau serangan seperti DDoS dan hacker. Lalu ada jenis-jenis dari firewall, itu ada hardware, yang dimana perangkat keras seperti router ditempatkan di antara jaringan internal dan koneksi internet. Cocok untuk skala besar atau jaringan perusahaan karena bisa melindungi seluruh jaringan sekaligus. Lalu ada software, yang dimana program yang diinstal di perangkat seperti komputer, laptop, atau server untuk mengontrol trafik pada level perangkat individu. Lalu ada firewall itu sendiri merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data atau traffic masuk dan keluar dari jaringan komputer. Berdasarkan aturan keamanan tertentu, firewall bertindak sebagai penjaga gerbang antara jaringan internal, misalnya komputer pribadi atau LAN, dan jaringan eksternal, misalnya internet. Dengan kata lain, firewall ini merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar dari satu jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan guna untuk mencegah akses tidak sah atau serangan dari luar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari tunneling. Gimana sih proses tunneling? Jadi proses pengiriman data melalui jalur komunikasi dengan cara membungkus atau enkapsulasi data tersebut dalam protokol lain supaya data bisa lewat jaringan dengan lebih aman dan fleksibel. Biasanya tunneling ini digunakan untuk menyembunyikan isi data pihak luar, membuat koneksi terenskripsi, terus menghubungkan dua jaringan yang berbeda secara aman, seperti dalam Virtual Private Network atau PVN. Adapun kelebihan dan kekurangan dari proses tunneling ini, untuk kelebihannya data enskripsi dalam terowongan sulit untuk disadap dari pihak luar, namun untuk kekurangannya dia overhead. Lalu selanjutnya di sini ada mendeteksi dan mencegah serangan dari IDS atau Intrusion Detection System, atau sistem yang bertugas memantau aktivitas dalam jaringan atau sistem komputer untuk mendeteksi adanya tindakan berbahaya, serangan, atau aktivitas yang mencurigakan. Jadi untuk fungsi utama dari si IDS ini, dia mendeteksi serangan yang baru atau baru terjadi, terus memberi peringatan secepat mungkin supaya bisa ditindaklanjuti. Contoh sederhananya, kita bisa ambil CCTV. Jadi CCTV itu nggak bisa mencegah maling buat masuk, tapi bisa melihat kejadian yang langsung mengirim notifikasi ke pemilik toko tersebut. Oke, mendeteksi dan mencegah serangan. IPS, Intrusion Prevention System, adalah sistem keamanan jaringan yang mirip dengan IDS tapi lebih aktif. Selain mendeteksi serangan, IPS juga langsung mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan. Oke, yang selanjutnya ada security, adalah sebuah sistem yang bertugas mengelola pengiriman, penerimaan, dan
penyimpanan email di dalam jaringan. Jadi email server yang ngelola tuh dari pengirimannya, penerimaannya, dan penyimpanan di emailnya. Ancamannya ada 3 ya, kayak spam, finishing, dan malware. Oke. Dan yang selanjutnya yang solusi proteksi. Bagaimana sih solusi proteksinya? Transportasi Layer Security atau TLS, protokol enkripsi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data melalui internet, termasuk pengiriman email. Kalau email dikirim menggunakan TLS, isinya akan dibungkus dalam bentuk terenkripsi sehingga pihak ketiga atau hacker gitu tidak bisa membaca atau mengubah isi email ya, saat sedang dalam perjalanan pengiriman ke penerima. Jadi saat misalnya ngirim email kepada si A dari A ke B, nah itu pihak si C-nya itu dia nggak bisa ngerubahnya karena ini ada protokol enkripsi yang digunakan, adanya transport layer security. Jadi gitu. Oke, makasih. Baik, saya akan merekap presentasi dari kelompok kami. Dari materi pertama kita membahas mengenai resiko keamanan pada IoT, di mana di situ mencakup 2 hal, yaitu 1 serangan siber, 2 kebocoran data pribadi. Serangan siber itu menyerang jaringan yang terhubung langsung ke IoT. Contoh, kita membuat studi kasus di mana sebuah lingkungan IoT terdiri dari tiga aspek, di mana yang satu adalah perangkat edge, 2 perantara, ketiga server. Perangkat edge di sini adalah perangkat pinggiran atau yang bisa kita bilang perangkat langsung yang mencari input untuk diolah ke servernya. Di sini kita ambil contoh CCTV, di mana dia akan mengambil sebuah input, yaitu video. Input tersebut nanti akan disalurkan ke perangkat kedua, yaitu router. Router ini berfungsi untuk menyambungkan di antara si CCTV dan si server. Dia yang bagian perantara. Jadi di situ bisa terjadi yang namanya fog computing dan lain sebagainya, seperti materi yang sudah dibahas di materi dan presentasi sebelumnya. Nah, serangan siber ini nyerang jalur di antara si perangkat edge ke servernya ini. Serangannya gimana? Macam-macam tadi sudah dibahas, seperti spamming, malware, DDoS, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Lalu ada kebocoran data pribadi, yang dimana dari serangan server tersebut bisa mengambil gak cuman input kita, input dari perangkat edge ini, tapi juga bisa mengambil data pribadi yang ada di dalam jaringan IoT tersebut, dimana di situ juga mencakup security dan privacy pada IoT. Security itu simpelnya keamanan untuk menjaga jaringan dan perangkat IoT yang ada di dalamnya. Privacy itu untuk menjaga data pribadi agar tidak bocor keluar ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kita pakai analogi yang tadi 3 studi kasus kita, yaitu CCTV, router, server. Security menjaga agar akses ke dalam jaringannya itu nggak bisa disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Privacy menjaga data pribadinya agar tidak bocor. Nah, tantangannya adalah banyak IoT kecil sulit diupdate atau diamankan. Maksudnya adalah perangkat IoT kecil di sini bisa dibilang adalah perangkat edge atau perangkat pinggirannya, perangkat pinggiran. Karena perangkat pinggiran ini sebagian besar tidak mempunyai OS, operating system sendiri. Dia tuh ya udah, namanya juga perangkat perangkat pinggiran itu, contoh CCTV, ya udah CCTV doang. Dia cuman ngambil input doang, ngetek video doang, udah gitu doang. Jarang banget yang ada OS bawaannya. Jadi kenapa bisa dibilang sulit diupdate? Ya karena dia membutuhkan perangkat tambahan seperti micro VMS bersama embedded system, embedded boardnya segala macam kayak gitu. Lalu materi kedua yang sudah dijelaskan oleh
saudari Putri, yaitu tentang firewall, di mana firewall itu adalah sistem dari si security untuk IoT ini, agar koneksi yang berbahaya itu tidak bisa masuk ke dalam jaringan kita. Salah satu metodenya adalah protokol tunneling yang sudah dijelaskan oleh saudara Muhammad Rizky Fadilah. Protokol tunneling itu adalah sebuah tempat untuk melakukan enkapsulasi data. Jadi kita pakai analogi yang 3 tadi, CCTV, router, server, nih 3 nih. Dia ini sistemnya begini. Si CCTV ini ngambil input, ya kan? Terus dia dikirim ke server melalui router. Protokol tunneling ini digunakan untuk menyambungkan 3 tersebut agar transfer datanya aman. Proses transfer datanya seperti yang sudah kita pelajari di semester-semester sebelumnya yang mengenai enkapsulasi data dan segala macam, enkapsulasi, dekapsulasi, di mana sebuah data akan dikirim ke tempat yang lain dengan cara dipecah, terus masing-masing dibungkus. Proses dibungkusnya ini adalah enkripsi. Jadi ketika ada perangkat luar yang mencoba mengambil paket kita nih, dia nggak bisa ngecek isinya, karena ini cuman karena ini sudah paket yang terenkripsi. Dia harus melakukan enkripsi ulang untuk mengecek data yang sudah dikirim. Sedangkan data yang kita kirim kan, satu data aja dipecah jadi 3. Jadi kalau datanya cuma diambil 1, ya nggak bakal dapat apa-apa dong, karena paketnya nggak lengkap kayak gitu. Ada juga dibahas mengenai intrusion detection system dan intrusion prevention system. Bedanya apa tuh? Intrusion detection system itu hanya mendeteksi koneksi yang dirasa mencurigakan. Jika dianalogikan dalam sebuah sistem keamanan, ini beda dari studi kasus ya. Sistem keamanan itu, intrusion detection system ini bekerja sebagai alarm doang. Ya udah, dia ngasih tahu doang kalau ada yang nggak beres gitu. Kalau intrusion prevention system ini bisa dibilang istilah gampangnya security-nya. Jadi ketika dia tahu ada yang nggak beres, dia bisa langsung tindakan di tempat kayak gitu, langsung mencegah, "Woi, kamu ngapain kesini?" kayak gitu. Next adalah materi yang dibahas oleh saudara Yuda, mail server security beserta ancamannya. Mail server security itu adalah seperti yang sudah dibahas, di mana sistem yang bertugas. Mail server security ini berhubungan langsung sama protokol tunneling, di mana kalau protokol tunneling itu adalah jalannya untuk menyambungkan 3 ini. Mail server security ini pengelolanya. Jadi dia yang ngurusin mengirim paket, menerima paket, dan juga menyimpan paket tersebut. Terus ada ancamannya kayak spam, terus malware, phishing. Si malware ini bekerjanya itu untuk menyusup ke jaringan kita. Jadi meskipun sudah dirasa aman, tetap aja ancaman tetap ada, ancaman malware, di mana sebuah koneksi yang mencurigakan yang mau masuk ke dalam lingkungan IoT kita yang kita pakai lagi ya, studi kasus kita, si CCTV, router, sama server. Ini 3 nih. Di sini langsung kita ngebahas tentang spam, di mana spam ini dia tuh bekerjanya itu bertugas untuk melambatkan kinerja kita sebenarnya. Dari ancaman-ancaman ini juga sebenarnya seperti yang tadi dibahas, tujuannya itu cuman untuk melambatkan kinerja ataupun nyolong data kita. Kalau dari spam sendiri, contoh kayak spamnya dari DDoS kayak gitu, dimana paket yang udah kita proses transfer paket nih, kita enkapsulasi, kita kirim, terus dekapsulasi. Nah, itu kan kita pecah nih jadi beberapa bagian, satu data dijadiin beberapa paket. Nah, contoh kita mecah dari satu data dipecah jadi 3 paket. Nah, 3 paket ini ntar dimasukin spam tuh. Spam itu jadi dia memasukin di antara paket itu kayak file-file sampah doang. Jadi yang harusnya paket yang dikirim itu sama yang dikirim
si MSS ini itu harusnya cuma 3, tapi karena kena spam ya jadi ada 13. Banyak tuh ketika paket sudah diterima nih sama servernya bingung dong, otomatis paket yang harusnya cuma datang 3 tapi malah datangnya 13 kayak gitu. Karena ada spam tersebut, proses kinerja dari lingkungan IoT kita jadi melambat dan terjadi yang namanya delay. Itu tadi semua yang dibahas itu adalah solusi proteksi, di mana yang dibahas oleh saudara Yuda juga yaitu transport layer security. Itu tadi semua mulai dari protokol tunneling sampai MSS dan ancamannya itu adalah semua proses yang terjadi di transport layer security-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili dari kelompok 5. Kami akhiri. Dah, transisi.